bahwa penanganan perkara terhadap dugaan tindak pidana korupsi di sini itu terkait dengan surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Nabire. Jadi pertama kami sampaikan bahwa penanganan perkara terhadap dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Nabire sudah kita tingkatkan proses penanganannya tahapnya, ya, dari penyelidikan ke penyidikan. Ya. Jadi sudah terbitkan surat perintah penyidikan terhadap pengelolaan dana pendapatan BLUD RSUD Nabire dari tahun 2024 sampai dengan Mei 2025. Jadi fokus kita di situ. Nah, apa dasar kita tingkatkan? Itu kita menemukan beberapa dugaan perpotongan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara. Jadi kita ke sini itu mau minta dokumen-dokumen, begitu, dari dokumen-dokumen terkait dengan pertanggungjawaban. Tapi hasilnya nggak ada dokumen-dokumennya. Gitu. Ada yang katanya dikasih ke sini, dikasih ke lembaga ini, gitu. Nanti kita yang pasti kita akan telusuri, dan namanya penyidikan kan kita sudah punya upaya paksa, kita sudah bisa dan sita, begitu. Sedang kita tindak lanjuti, kita akan panggil pihak-pihak terkait, kita periksa sebagai saksi kan untuk membuat terang dugaan tindak pidananya. Mereka tuh kan kebetulan pihak-pihak terkait juga banyak lagi nggak di sini kan, bisa disebut juga. Yang ada tadi Pak Kadin sangat baik responnya, cuman dokumennya tidak ada, begitu, responnya baik. Nah, ya begitulah. Ini kan masih hasil penyelidikan ya, jangan dijadikan patokan. Tetapi yang kami temukan itu total 10 miliar. 10 miliar itu dugaan ya, itu ada 6 miliar temuan BPK. Itu terdiri dari belanja barang dan jasa yang tidak punya bukti pertanggungjawaban, belanja barang yang tidak dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai, gitu. Jadi mungkin tidak sah buktinya. Nah, itu ada sekitar 6 miliar. Kemudian ada juga pajak yang sudah dipotong oleh bendahara tapi tidak di-store, gitu. Sudah dipotong tidak di-store. Kemudian ada juga pencatatan ganda terhadap belanja konten dan listrik. Jadi misalnya kan pendapatan BLUD ini kan banyak, ada beberapa sumber. Nah, dicatatkan belanja listrik dari pendapatan A, dicatatkan juga dari pendapatan B. Jadi itu yang untuk dari temuan BPK-KKM, dan ada 4 miliar temuan dari inspektorat. Inspektorat itu 4 miliar belanja-belanja atau pengeluaran yang tidak dicatat dalam RBA. RBA itu rencana bisnis anggaran. Inilah yang uang BLUD untuk inilah, kira-kira itu RBA. Tapi tidak dilakukan untuk itu, dilakukan untuk kegiatan lain, dan juga bukti pertanggungjawabannya juga tidak ada. Jadi ada 4 miliar dari teman inspektorat itu hanya Januari sampai Maret. Maret 2025. Kalau yang BPK itu full 1 tahun 2024. Jadi kami juga berterima kasih kepada BPK, kepada inspektorat yang sudah mendukung penanganan perkara ini. Kalau nggak ada mereka mungkin ini agak terhambat. Kita akan panggil para pihak, kalau memang tidak kita minta secara kooperatif, kita diserahkan berkas-berkasnya. Tapi kalau enggak, ya kita kan punya upaya paksa, kita bisa geledah, kita bisa sita. Itulah bedanya penyidikan sama penyidikan. Yang pasti kami tegaskan bahwa kejaksaan serius menangani perkara ini dan pasti akan dilanjutkan. Gitu. Cuman teman-teman ini off the record, teman-teman harus tahu bahwa ini kan nilai kerugiannya 10 miliar. Tidak bisa selesai dalam 2 bulan, 3 bulan, itu tidak bisa. Begitu. Jadi teman-teman juga kasih tahu, oh sabarlah, karena ini gede, kan satu-satu harus kita urai. Ya. Iya, saya pastikan selama saya kasih bisnisnya, ini tuh pasti ditangani dengan baik sesuai dengan peraturan. Nah, tambahan untuk harapan kami tim penyidik kedepannya untuk para pihak yang ada hubungannya dengan dokumen-dokumen ini, baik pihak dari rumah sakit ya, ada supaya kooperatif lah, jangan sampai ada menghalang-halangi penyidikan atau obstruksi. Kalau kita tidak,
kita bisa. Apabila menghalang-halangi penyidikan kita dari pihak rumah sakit yang punya hubungannya dengan dokumen ini, kita pasti tidak. Ini sudah ada amanah dari pimpinan. Jangan sampai. Itu saja. Jadi di aturan kami setiap 1 bulan harus diperpanjang pendidikannya. Waktu pendidikan itu 30 hari. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman sebarkan, sabar gitu. Bukan artinya Kejari Nabire itu tidak tangani, tapi sabar di tengah. Tapi pastilah. Semuanya. Nanti ditangani. Oh, satu lagi ada lupa bahwa jasa medis nakes untuk pendingan juga tidak dibayarkan. Pendingan 2024 dari bulan April ya Bang, April sampai Agustus totalnya yang belum dibayarkan ke nakes itu 1,9 miliar. Nah, dari fakta yang terkumpulkan sudah masuk ke rekeningmu dan sudah dilakukan penarikan. Belum disalurkan ke nakes. Gitu. 1,9 miliar. 1,9 gitu. Tapi tarik dari rekening. Nah, nakes kita konfirmasi belum diterima, belum terima. Itulah sedang kita telusuri kemana uangnya. Gitu ya. Jadi di luar tadi kerugian-kerugian yang tadi belanja-belanja itu ada lagi jasa medis nakes dari BPJS Kesehatan pendingan ya, pendingan yang belum disalurkan senilai 1,9 miliar. Begitu ya. Oke. Ada lagi? Cukup. Ya. Kejari Nabire tingkatkan status penanganan dugaan korupsi RSUD Nabire ke tahap penyidikan. Nabire Papua Tengah Papedanews.com Kejaksaan Negeri Kejari, Nabire secara resmi meningkatkan status penanganan dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Nabire dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipitsus, Kejari Nabire, Christopher Simanjuntak, SH, pada hari Jumat, 25/7. Menurut Kasipitsus Krispo Simanjuntak SH, Kejari Nabire telah menerbitkan surat perintah penyidikan terkait pengelolaan data pendapatan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD RSUD Nabire yang mencakup kurun waktu dari tahun 2005 hingga 2024. Diduga telah terjadi sejumlah perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara, ujar Christopher. Kami telah meminta dokumen-dokumen yang berkaitan, namun hingga kini belum sepenuhnya diterima. Beberapa pihak menyebut dokumen tersebut sudah diberikan ke lembaga lain. Hal ini sedang kami telusuri lebih lanjut. Dalam tahap penyidikan ini, Kejari Nabire memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, termasuk pemanggilan saksi dan penyitaan dokumen. Pihak-pihak terkait akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Krispo Simanjuntak SH mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan awal menemukan adanya dugaan kerugian negara mencapai 10 miliar rupiah, yang terdiri dari sekitar 6 miliar rupiah merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dengan rincian belanja barang dan jasa tanpa bukti pertanggungjawaban yang memadai. Pajak yang telah dipotong oleh bendahara namun tidak disetorkan ke kas negara. Pencatatan belanja listrik yang tidak sesuai dengan sumber pendapatan. Sekitar 4 miliar rupiah merupakan pengeluaran yang tidak tercantum dalam rencana bisnis anggaran, RBA, dan digunakan untuk kegiatan lain tanpa bukti pertanggungjawaban yang sah. Seluruh temuan tersebut, kata Krispo Simanjuntak, bersumber dari data periode Januari hingga Maret tahun 2005. Selain itu, Kejari Nabire juga menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana jasa medis BPJS sejak tahun 2024 sampai dengan Mei tahun 2025 diketahui dana sebesar 1,9 miliar rupiah telah ditarik dari BPJS, namun hingga saat ini tenaga medis belum menerima hak jasa medis mereka. Ini menyangkut hak para tenaga kesehatan yang seharusnya diterima secara adil dan transparan. Maka tentu menjadi fokus dalam penyidikan kami, tegasnya. Krispo Simanjuntak juga menekankan bahwa Kejari Nabire menangani perkara ini dengan serius dan profesional. Ia meminta semua pihak di RSUD Nabire agar bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Jangan ada yang menyembunyikan atau menghalangi penyidikan. Itu merupakan tindak pidana yang bisa kami tindak secara hukum, pungkasnya. Pihak Kejari menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan meminta masyarakat untuk bersabar serta memberi kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Muhammad Irfan, PapedaNewsTV.com melaporkan.